sambil ngabuburit ya. Iya. Udah akan semakin sore soalnya, tapi draft yang 100% sama. Sama Apa yang harus akan menjadi pembeda nih untuk segi gameplaynya Om? Gameplaynya ya kalau memang ya tadi mau agresif langsung, kalau enggak ya udah tunggu late gamenya, tunggu Cak Dera jadi. Kalau Jangan buat Geekfam. nanggung ya. Jangan nanggung sama sekali. Dan maksimalkan potensi Suyo dari Makin harusnya ya. Betul. Kalau level 3 ya ini harus agresif kalau ada Suyo. Sayang, kalau cuma farming Nolan bisa. Sebenarnya tadi udah kelihatan dari secara poknya di game pertama juga berjalan dengan cukup baik oleh Geekfam. Tapi kayak setelah udah mulai masuk ke team fight, sedikit banyak miss-nya juga dan ini dia dari set talent emblemnya. Catatan emblem yang masih cukup hampir sama lah ya. Punya emblem fighter, ngamanin juga Festival of Blood. Basic common buat kedua marksman nih atau gold winner ya. Jadi main safety saja buat di lane-nya masing-masing untuk Cak Dera dan juga cewek. Ini kita ngelihat dari sesuatu yang hampir sama sebenarnya ya. Lihat dari awalnya juga pressure yang diberikan oleh Cadera terhadap cewek cukup terasa. Tapi dengan audience prediction nih, Waduh. lihat 80% untuk Onyx. Sangat tinggi sekali sekarang buat Onyx ya. Kembali mendapatkan kepercayaan setelah kemenangan di game yang pertama. Emang Harusnya butuh nih, nge-boost ditampar kepercayaan dulu baru bisa nih. Kemenangan baru bisa dapat kepercayaan. Buset, ditampar. Oke, namun di tengah mereka juga masih cukup santai dan terlihat aboy. Seperti biasa, kirim minion dulu, belum ada pergerakan begitu signifikan. Masih sama persis sebenarnya dibanding game yang pertama juga. Oh tapi Baloyski. Yap, dan Baloyski terjebak sendirian, bahkan sekarang Kairi mencoba melakukan sebuah hal untuk bisa mengusir dan mau tidak mau pulang dulu. Pulang dulu ya karena belum menjadi target yang optimal juga sambil menahan resource dan menantikan turtle yang pertama akan spawn. Ya, mungkin yang beda posisi turtle-nya ya. Tadi di atas, sekarang di bawah. Terus yang tadinya misalnya si Gobs-nya bisa buat nge-freeze lane-nya, sekarang dia malah yang dibalikin loh. Dia kena freeze sekarang. Udah mulai ini ya nyaman ya Nyaman, kayaknya nih betul. untuk Nile dengan badangnya juga dan tidak terlalu terburu-buru untuk setup langsung menuju ke arah dari turtle-nya hanya diberikan fokus satu sama lain aja sembari mencari informasi juga nih. Yap, itu dia. Gobs sudah level 4. Gobs sudah maju duluan. Ada Kibo yang terjebak sendirian dengan Reventless memang sudah dibuka. Dan Sans. Ada satu real one manipulasi yang ada di bagian belakang. Namun sementara sekarang dekat counter kali tapi mendadak pergerakan. Dan Nile yang langsung hadir dan juga membuat sebuahnya buyar. Fenomenal. Mungkin itu yang harus kita kasih ke mereka. Momentum wow 4 orang. Iya, dan itu akan menjadi salah satu klip yang cukup bagus sebenarnya. FYP 2 minggu siap. Harusnya siap ya. Yes, dan- Tapi setup yang banis tadi Dan karena ini memang jauh lebih flawless Om buat Onyx. bener. Kayak mereka lebih mulus aja, lebih nyaman. Setelah mungkin yang pertama mereka cukup deg-degan juga kali ya. Karena Nile masih mengisi posisinya untuk awal-awal. Tapi sekarang kelihatan sudah cukup nyaman. Apalagi setup yang masuk tadi tidak diduga sama sekali oleh Geekfam. Iya, benar-benar nggak mau bazir apa yang dilakukan oleh Nile gitu. Ini kita lihat sekali lagi nih. Ini replaynya. Gimana? Kibonya sebenarnya udah babak belur duluan ya. Lihat tuh Nile-nya. Sabar di belakang. Mantep pakai flicker. 3 orang. 3 Om. 3 harus merasakan bagaimana sakitnya ulu hati ditumbuk kayak begitu tuh. Selesai itu tadi. Join fight tepat waktu Yap. dengan mekanik yang ya tidak perlu diragukan juga ya. Yang akhirnya menjadi momentum untuk Onyx dengan di 3 menit pertama. Hampir 2000 gold yang mereka pegang. Dan bahkan kali ini Geek kembali dalam keadaan kebingungan. Yap. Dalam keadaan under. Mereka harus ngapain lagi? Upaya untuk split ini masih belum seharusnya terjadi di menit ketiga Om. Ya, mereka masih cukup terdesak ya. Yang kita bilang tadi Suyo harus bisa eksekusi di menit yang ketiga Walah. terpressure. Dan Di sekarang bagian gilirannya Cadera Om. top, ya, Cadera juga terpressure sekarang di topnya. Jadi ini benar-benar jadi bulan-bulanan sekarang buat Geekfam. Memainkan draft yang sama loh. Jadi mereka tadi di game pertama saja draft ini kalah. Aha. Apalagi sekarang posisi Nah. awal lagi kalah juga. Spear of Destruction dan numpang lewat nggak kena siapapun, kena dinding meranting pohon tadi kayak. Dan full clap nih sebentar lagi cewek. Hampir ya. Hampir. 1 hit terakhir lagi masih bisa dipukul mundur juga dan ceweknya ini akan jauh semakin snowball. Kita tahu bagaimana Bruno ini lumayan juga Om punya item 2 aja akan jauh lebih powerful dibanding Moskov. Ya, Pascal Berserker ya. Biasanya. Dua item awalnya dia. Dan kayaknya Cadera tuh baru jadi tuh Coruscant Side-nya tuh. Di menit 4:27. Cukup lama ya dan terdelay loh itu. Lumayan delay ya. Dan Nile juga cukup tidak diganggu sama sekali sih untuk di area bawah. Jadi untuk setup di turtle yang kedua nih sekarang ya. Berbekal pengalaman menjadi jungle, Ya. EXP-nya Nile yang harus melakukan setup. Ya, udah tahu nih ya mau kemana, kita harus ngapain. Dan itu dijalankan dengan begitu baik. Dan turtle yang kedua pun
akan segera coba untuk diintip terlebih dahulu oleh kedua belah tim. Mencoba untuk tarik ulur lagi, tapi dia Oke, top-lane. kita pada berbeda, ada pergerakan yang cukup signifikan dilakukan dan make it kali ini. Ada satu rotasi yang cukup mengejutkan yang dilakukan oleh pemain Kick. Bahkan sekarang dia ada turtle-nya, ada sebuah pukulan yang memang langsung dikeluarkan begitu saja di mana Baloyski harus merasakan bagaimana sakitnya apa yang dilakukan oleh mantan teman satu timnya. Oke, dan apakah ini menjadi pertukaran yang worth dengan Make It yang bergerak ke arah atas, menukarkan nyawa cewek dengan turtle? Antara worth dengan nggak worth ya, karena menurutku Geek Fam juga kalau mereka mau coba untuk ngetes turtle-nya akan sia-sia juga. Ya. Jadi mungkin ya best case-nya adalah mereka dapatin satu dulu, meskipun mereka harus merelakan turtle yang kedua tadi. Oke, namun sekarang ada pergerakan yang dimiliki oleh Gops, tidak bisa kabur. 3 player berhasil, mission complete. Itu dia, komunikasi yang berjalan sangat sinkron. Coba untuk maju, di Waduh. follow up lagi. Ini Baloy sendirian kalau ada law and order dan hampir saja akan ke Oh, Baloyski kena. benar. Dan badan saya udah ada pergerakan memang dilakukan bahkan untuk sekarang. Nael tidak mau melepaskan pergerakan dari Baloyski walaupun ada frigid glass yang dikeluarkan. Nael belum ada poin dead sejauh ini untuk Nael. Baloyski yang selalu tertangkap sendirian, Om. Yap, dan kita tidak boleh melupakan satu hal juga. Apa tuh? Baloyski duluannya adalah mentor buat Maya. Oke, jadi secara tidak langsung harusnya pemikiran-pemikirannya sudah terserap. Ya? Benar. Ada sedikit yang bisa dibaca mungkin ya untuk Onyx. Habit tetaplah habit sih Benar. biasanya ya. Dan ya, dengan segi itemization juga ini dia 2 item dari cewek udah selesai. Wow. Damage yang cukup besar juga sebentar lagi akan diselesaikan dengan Kairi ya. Akan menuju ke Holy Crystal seharusnya untuk second item buat Joy. Dan di bagian topnya benar-benar dikotakin semuanya. Ya. Mereka tidak akan menyia-nyiakan peluang juga, hanya ada Kibo yang membuka vision mungkin nanti yang bersama dengan Nile. Karena untuk lane bawah, lane yang jauh akan diserahkan kepada Kairi lagi nih. Buat manjangin lane-nya udah ambil aja semua goldnya karena Nile akan fokus untuk join team fight. Oke, Baloy yang mungkin sebelumnya adalah mentor tapi malah ujung-ujungnya sekarang membuat teror loh. Yap. Tapi untuk timnya sendiri karena dengan apa yang sudah dia berikan kepada rekannya. Waduh. Yap. Dan invade ya, lagi-lagi dilakukan oleh Kairi. Banyaknya spare yang dikasih kepada dia, dimanfaatkan dengan begitu baik, nyebrang ke arah jungle-nya. Dan apakah akan menjadi perfect turtle buat Onyx? Karena sekarang kayaknya Geek Fam juga mereka nggak akan merelakan begitu saja. Oke, Samuel di depan berbeda dan Make It tertangkap basah Make It. Satu terakhirnya ada Baloy, reload main bola gagal tapi sekarang dengan satu lagi Glorious Pathway tapi Baloyski harus merasakan bagaimana sakitnya bola ini dimiliki oleh cewek. Itu agresif banget ya, Flicker tadi dari Sun mencoba untuk menggapai Make It. Walaupun memang tidak tumbang, tapi Make It harus mundur dan kembali menukarkan perfect turtle dari Onyx terhadap adanya split yang bisa dilakukan oleh Cadera. Yap, mungkin jawaban sekarang ya. Balik lagi masih di Cadera yang harus bisa menjalankan misi dia. Split push dengan sukses, jangan sampai ke pick off. Di game yang pertama, split push sempat dijalankan, tapi dia terpick off 2 kali. Iya. Dan sekarang belum terpick off sama sekali untuk Cadera. Ya mungkin sebuah kondisi. Itu dia. Ada satu lagi pergerakan di mana sekarang untuk Nailnya langsung dikeluarkan bisa dan ini dia. Akhirnya mereka menemukan sebuah momentum untuk bisa mendapatkan Nail yang dari tadi menciptakan momentum yang sangat-sangat baik. Namun sekarang Kairi mencoba untuk bisa mendekat. Ada Glorious Pathway. Namun sekarang Kiboy mencoba sendirian untuk bisa mengusir dan berhasil sejauh ini. Tapi apakah ini harus tetap mereka lakukan? Karena Kiboy. sekarang Kiboy benar-benar sendiri. Kiboy dengan Revitalize memang sudah dia buka. Harus sabar sedikit. Ya kayaknya Onyx harus nge-maintain bagaimana hype mereka sih. Mereka dalam keadaan yang sangat-sangat memimpin. Tapi tadi kita ngeliat banyaknya flicker-flicker agresif yang ternyata tidak terkalkulasi dengan cukup baik. Yap, dan hanya 1 dengan 2 pemain saja ya yang berusaha untuk melakukan follow up, sementara yang lainnya masih progress untuk menyelesaikan item juga. Jadi untuk usaha dari kita tadi sudah cukup bagus banget nih untuk di bagian bawah, karena 2 inner atau turret bottom berhasil diambil oleh Geek Fam. Tinggal bagaimana mid-nya sekarang, bagaimana team fight yang bakal di-initiate oleh Geek. Mereka harus bisa juga untuk memaintain jangan sampai Kiboy dan juga Nile berhasil mengunci Make It agar tidak bisa kemana-mana. Oke. Dan sejauh ini udah mulai keteteran ya karena split push dari Caderanya juga berjalan dengan cukup baik sekarang. Dan masih kembali bersabar Geek Fam. Kalau misalkan menghadapi dengan Onyx yang tadi sempat melakukan adanya over, itu bisa mereka eksploitasi, bisa mereka manfaatkan. Tinggal lebih sabar lagi aja untuk nunggu hal tersebut. Yap, dan masih berbeda jelas dengan game yang pertama sekarang. Yap. Sudah mulai agak kelihatan sedikit adalah gold yang tidak terlalu jauh. Ya. Gold yang bisa diimbangi oleh Geek Fam. Dan bagian Waduh, oke. Aboy tertinggal sendiri ke belakang. Lawan Order Aboy akankah bisa selamat? Frigid Glass yang dikeluarkan pula Mikis. Mengantarkan damage yang sangat besar. Mereka sekarang mendapat keuntungan di mana? Untuk Kiboynya berhasil untuk diamankan dan Dial Flicker. Ke tempat yang jauh lebih aman sepi. Setidaknya sekarang Geek
mendapatkan keuntungan. Ya, karena memang gak segan-segan ya Kiboy nge-lock Aboy. Tapi ternyata nggak ada follow up yang cukup juga karena ini ke distract dengan adanya speed push dari Cadera yang ngebuat dari Kairi harus ke atas. Oke, satu terakhir. Hampir saya Kairi tidak ingin memaksakan keadaan Spear of Destruction. Tidak connect ke arah siapapun. Oke, dan ini dia reset yang dilakukan oleh Geekfam. Mereka membawakan draft yang sama, tapi dengan gameplay yang cukup berbeda. Ya, dan mereka cukup pede untuk membiarkan Cadera selalu di posisi yang cukup jauh. Yep. Tidak bisa untuk membantu yang lain dengan bertahan hanya dengan 4 pemain. Sebenarnya bukanlah hal yang mudah. Tapi ternyata Onyx mereka datangnya satu persatu, bukan secara berbarengan juga. Dan itu dia ya yang dimanfaatkan ini sendiri, coba untuk dikomit dan ternyata berhasil juga. Dan kali ini Lord untuk Geek sudah spawn di arah bottom lane. Kali ini Onyx yang tertinggal keadaannya. Udah mulai terkejar juga dari segi gold gap yang sempat kita lihat. Dan setup defense seperti apa yang akan harus dilakukan sama Onyx. Dan kebetulan ini masih Lord yang pertama. Ya masih Lord 1 ya. Mereka harus bisa fokus sebenarnya, jangan sampai ke distract dengan kehadiran Cadera. Karena dari tadi Cadera kalau mau dipunish, selalu selamat juga. Ini beda nih, game pertama Cadera mungkin terpick off. Game ini belum. Nah, itu dia. Akhirnya ada sebuah pergerakan yang cukup baik, ada keputusan dari masing-masing player yang sangat-sangat baik juga. Dan mereka harus sabar karena 3 lane yang sedang dilakukan oleh Geek ini akan cukup menguntungkan buat Geekfam. Dan sejauh ini ya Geek mereka tidak terlalu berambisi untuk maju ke depan. Mereka menunggu Glorious Pathway kapan dibuka, baru mereka melakukan team fight. Ya, dan cewek juga tadi nggak se-free game pertama ya. Tapi Baloy mencari posisi yang jauh lebih aman dan juga pergerakan dari Moskov ada di area atas. Lordnya bergerak bagian bawah. Akan seperti apa serangan dilakukan oleh Geek itu sendiri. Ya karena ini pasif-pasif dari base turret juga sudah di-trigger ya di atas, di bawah. Tapi Geekfam nggak mau nge-follow up terlalu cepat Ya juga ampun. untuk Lordnya. Masih coba untuk bersabar. Ada Glorious Pathway, akan berhasil dari satu lagi Avatro Guardian. Langsung dikeluarkan, terpaksa dikeluarkan guna untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Tapi mendadak untuk sekarang coba lihat. Ada shutdown dilakukan tapi Cadera menghilang di dalam area tersebut. Bahkan sendiri tertinggal di bagian belakang dan Cops. Mereka in total kehilangan 3 player. Tapi Maykit masih ingin lebih. Maykit berusaha untuk bisa mengamankan lagi ke arah satu base yang ada di bagian tengah. Dan Maykit berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi masih ada cewek untuk bisa mengatakan damage-nya. Selesai match kit kali ini. Oke, dan ternyata upaya untuk pelarian diri dari Baloyski belum berhasil. Sehingga Onyx yang kita lihat walaupun in the end Kairi tumbang tapi akhirnya cewek. Dia punya space untuk bisa memberikan damage-nya Om. Iya. Dan ini bagian bawah belum dibersihkan dengan Onyx loh. Ada 2 wave minion yang sedang berjalan untuk di bottom lane. Ya udah nggak ada pasif lagi kan. Oh no. Lumayan, tapi Kairi spawn. Oke. Bisa coba untuk dibantu juga clear powernya. Dan kali ini dari Spear of Destruction. Oke, connect. Waktunya untuk mereka mengamankan ke arah 1 poin kill dan berdasarkan Nail kali ini berhasil ditangkap kembali. Tertinggal sendirian memang Spear of Destruction yang tepat akhirnya bisa membuat dari Nail harus hilang untuk kedua kalinya. Oke. Dan tim fight yang sebenarnya tadi mungkin tidak diinginkan dengan Geek tapi malah mendatangkan keuntungan juga karena mereka berhasil mendapatkan mid base turret. Geek dari Onyx itu sendiri. Karena tadi kan usaha dari Avatar of Guardian dari Baloyski adalah untuk melindungi biar Caderanya bisa mundur ke belakang. Biar bisa untuk kembali juga tapi ternyata Flicker di-trigger dengan Aboy. Jadi mau gak mau ada tim fight tadi. Oke. Dan kita lihat bagaimana setup kali ini dari Geek. T-Boy dengan satu lagi Glorious Pathway sementara sekarang. Coba lihat Baloyski tidak sempat untuk bisa mengeluarkan apapun yang dia miliki sementara sekarang dari Lordnya. Berhasil diamankan oleh Maykit. Dan bahkan ada Kairi yang menjadi korban mau tidak mau. Ada satu Spear of Destruction tadi yang mengakibatkan Suns Flicker. Yap, itu dia Suns Flicker. Kairinya coba untuk menyelinap masuk tapi ternyata masih gagal untuk bisa nge-steal ke arah dari Lord. Yang memang menukarkan nyawa Baloyski. Tapi ini Lord yang sudah ter-enhance yang akan berjalan langsung di arah tengah. Dan ini harus sangat berhati-hati juga untuk Onyx ya. Karena power dari Geek ini tampaknya sudah mulai ada sedari tadi ketika Moskov dari Cadera. Sangat sulit untuk bisa disentuh sekarang. Ya sudah mulai muncul ya dan Lord. Sudah masuk ke dalam area pertahanan tapi coba lihat Naila tidak bisa melakukan banyak hal lagi. Ada pushing shot yang dimiliki dari Moskov Cadera tapi base-nya langsung saja ditombakkan dan game. Satu sama Dengan draft